Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan kita bisa sampai di penghujung tahun ini ya, tepatnya di minggu terakhir. Belum benar-benar di ujung, tetapi ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2025. Semua karena anugerah Tuhan saja. Dan pagi ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu perayaan kasih setia Tuhan. Mari kita buka dan baca bersama Mazmur nomor 103. Mazmur nomor 103. Jika sudah menemukan, kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-22. Sudah dapat semua ya? Mazmur nomor 103, demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya pada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala kekuatannya, segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai Tuhan. Amin untuk pembacaan firman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini melalui tema perayaan kasih setia Tuhan, kita akan merenungkan 3 hal gitu ya. Yang pertama, kita akan merenungkan bersama-sama terlebih dahulu apa itu kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, kemudian kita akan melihat mengapa kasih setia Tuhan itu yang kita rayakan, bukan kesuksesan ataupun bukan berbagai pencapaian kita di sepanjang 2025. Dan nanti yang terakhir, yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana merayakan atau menghidupi kasih setia Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mulai yang pertama, apa itu kasih setia Tuhan? Dari tadi juga Pak Sri Utomo sudah menyebutkan beberapa kali gitu ya. Sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kasih setianya Tuhan, terus Tuhan nyatakan gitu ya. Nah, kasih setia Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu hesed. Kata hesed ini muncul lebih dari 240 kali di dalam perjanjian lama. Percaya nggak? Kalau nggak percaya cek dulu sekarang itu. Percaya aja gitu ya. Ya kira-kira yang pasti lebih dari 240 kali. Artinya ini sangat banyak kata-kata ini muncul gitu ya. Dan di dalam struktur kehidupan sosial pada zaman itu di daerah timur tengah kuno gitu ya, hesed merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewajiban antara dua pihak yang saling berjanji. Tapi pada
pada pribadi Allah, kewajiban ini jelas bukanlah suatu beban gitu ya, melainkan sebuah ekspresi dari karakternya. Allah tidak terpaksa untuk setia karena aturan yang ada di luar. Allah setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri ya. Dan Hesed adalah Allah di dalam kedaulatannya mengikatkan dirinya kepada umatnya, yaitu kita yang sesungguhnya tidak layak gitu ya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Hesed itu bukan sekedar perasaan. Hesed itu adalah kemauan Tuhan untuk memilih kita, ketekunan Tuhan untuk tetap bersama dengan kita saat kita mengkhianati Dia di sepanjang 2025. Dan Hesed adalah kebaikan Tuhan yang selalu aktif memberikan yang terbaik bagi kita, sekalipun kita tidak pernah bisa memberikan apapun kepada Tuhan yang terbaik, sebagaimana Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hesed yang muncul begitu banyak di dalam perjanjian lama ini kemudian di dalam perjanjian baru bertemu dengan konsep yang di dalam bahasa Yunani kita kenal dengan charis atau anugerah gitu ya, di mana Kristus sebagai pintu dari Hesed ini. Tanpa Kristus kita hanya melihat Hesed ini sebagai sesuatu yang dari jauh nampaknya dan kita hanya bisa lihat saja. Tetapi melalui dan di dalam Kristus, Hesed itu menjadi sesuatu yang begitu personal. Nah Bapak Ibu Saudara, Hesed terlihat paling jelas itu bukan saat berkat Tuhan melimpah kita rasakan, bukan saat kita sehat, bukan saat kita ada di ujung puncak dari kehidupan kita. Puncak dari Hesed adalah di Bukit Golgota, ketika Allah Bapa memalingkan wajahnya dari anaknya sendiri. Dia memalingkan wajahnya supaya apa? Bapa bisa menghadapkan wajahnya, kasih setianya kepada kita yang sesungguhnya tidak layak. Dan itulah harga Hesed. Gratis bagi kita, tetapi sangat mahal bagi Allah. Dan inilah yang sesungguhnya kita rayakan. Jadi Hesed atau kasih setia Tuhan itu bukan sekedar Tuhan masih mau melihat kita, tetapi Tuhan memutuskan untuk tetap mengejar kita, untuk tetap memulihkan kita, untuk tetap memeluk kita, bahkan ketika kita memberinya 1000 alasan untuk meninggalkan Dia sepanjang tahun 2025 ini. Tidakkah ini menggetarkan hati kita Bapak Ibu Saudara? Kasih setia Tuhan yang seperti inilah yang harusnya kita rayakan. Nah mengapa kita perlu merayakan kasih setia Tuhan di minggu terakhir atau di penghujung tahun 2025? Karena mungkin banyak dari kita gitu ya yang sampai di minggu terakhir 2025 ini masih dipenuhi dengan perasaan-perasaan seperti seorang pelari maraton yang sudah hampir di garis finish gitu ya. Sudah hampir pingsan rasanya, sudah ngos-ngosan gitu ya. Ada mungkin di antara kita yang sedang membawa beban kegagalan, beban hutang yang masih belum beres, cicilan rumah yang belum lunas, cicilan motor, cicilan mobil dan segala cicil-cicilan gitu ya. Dan berbagai beban lainnya yang mungkin juga kita terus pikul sampai saat ini. Tapi hari ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat beban itu gitu ya. Saya mau mengajak setiap kita di tengah segala pergumulan kita, di tengah segala beban yang mungkin masih membebani hidup kita, mari kita melihat tangan Tuhan yang menopang kita hingga penghujung 2025 ini, yaitu kasih setia Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum gitu ya, orang-orang di penghujung tahun itu yang dilakukan apa sih? Yang pertama yang dilakukan biasanya adalah evaluasi transaksional, yaitu mereka akan melihat dan mencatat sepanjang tahun 2025 ini dalam bentuk deretan angka atau peringkat. Apakah saldo tabungan bertambah? Apakah karir itu meningkat? Apakah ada terobosan-terobosan yang Tuhan izinkan terjadi? Pencapaian-pencapaian yang fantastis yang berhasil yang kita alami. Sehingga tidak heran jika target atau resolusi itu tidak tercapai gitu ya. Kalau memang yang dilakukan hanya sebatas evaluasi transaksional, maka mereka akan bersyukur kalau yang dicapai itu bagus gitu ya. Tapi bersyukurnya atas kemampuan dirinya, atas nasibnya. Wah, tahun ini nasibku berarti bagus gitu ya. Dan jika gagal, mereka akan menutup tahun itu dengan frustasi, dengan penyesalan, atau dengan rasa wah sudah kalah nih, kalah telak gitu ya.
Atau ada juga mungkin sebagian orang itu menggunakan momen di penghujung tahun ini menjadi momen pelarian. Karena 2025 ini dirasa begitu berat, begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan maupun percobaan yang Tuhan izinkan terjadi, maka mungkin ada sebagian kita menganggap bahwa wah, ini waktunya untuk pelarian, ada hingar-bingar, ada ini. Saya memilih untuk mencari pesta, mencari hingar-bingar untuk menutup tahun ini, sekedar lari dululah supaya sedikit lupa dengan beban hidup yang ada, yang sedang kita alami. Ya, sukacita kepada orang ini juga di dalam dua kategori ini tentu sifatnya sangat situasional atau bergantung pada kemeriahan, kepada kembang api yang dar gitu ya, atau rencana liburan atau berbagai hiburan-hiburan lainnya yang sudah mungkin kita rencanakan. Apakah kita termasuk di dalam dua kategori ini? Evaluasi transaksional ataupun momen pelarian, kita ingin sesuatu yang menggembirakan, itu tidak ada yang salah. Kita tentu boleh mencatat itu. Tetapi kita tidak boleh merasakan bahwa hingar-bingar ini menjadi sesuatu yang utama gitu ya. Tapi yang saya lebih berharap adalah kita tidak berhenti di dalam dua kategori ini. Saya berharap kita semua jemaat GSRI Bekasi satu langkah di depan gitu ya. Bukan seperti Yamaha yang selalu terdepan, bukan. Tapi satu langkah aja di depan gitu ya. Menjadi orang-orang yang menutup tahun 2025 ini dengan merayakan kasih setia Tuhan. Kita merayakan kasih setia Tuhan bukan karena tahun ini sempurna, bukan karena tahun ini penuh dengan berkat yang melimpah serta bebas dari segala persoalan ataupun pergumulan. Tetapi kita merayakan kasih setia Tuhan karena Allah yang memegang tahun ini adalah Allah yang setia pada kedaulatan kasih Tuhan. Jadi kenapa kita harus menutup tahun ini dengan merayakan kasih setia Tuhan? Yang pertama, karena pencapaian, kalau yang kita rayakan itu pencapaian itu sifatnya transien. Sedangkan kasih setia Tuhan itu sifatnya substansial. Jika yang kita rayakan itu sekedar pencapaian, sekedar kesuksesan, sekedar terobosan, maka kita perlu ingat bahwa itu sifatnya sementara. Sekali tepuk tangan, selesai. Hebat, luar biasa. Habis itu ya sudah, orang lupa. Tetapi yang namanya hesed sifatnya itu substansial. Itulah jangkar yang mampu menahan kapal saat badai itu terjadi ya. Keberhasilan tahun 2025 bisa saja hilang di tahun 2026 dan itu tidak terjadi lagi. Jika fondasi kita, fondasi sukacita kita atau yang kita rayakan hanyalah pencapaian sementara atau sekedar pencapaian-pencapaian yang segera berlalu, maka saat terobosan itu tidak ada lagi. Saat kita mulai merasa hidup kita macet, kita tidak mencapai apa-apa lagi, maka iman kita akan runtuh. Tetapi kalau yang kita rayakan itu adalah kasih setia Tuhan, hesed Tuhan itu, maka entahkah tahun 2025 itu penuh dengan kesuksesan dan pencapaian yang fantastis ataupun yang penuh pergumulan, atau bahkan hidup kita mungkin terlihat biasa-biasa saja, kita akan tetap bisa melihat dan berkata dengan yakin bahwa Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita. Dan yang kedua, kalau yang kita rayakan itu adalah keberhasilan, maka fokusnya itu akan memicu kita kepada kesombongan. Tetapi ketika fokus kita adalah kasih setia Tuhan, maka yang muncul, yang terpicu adalah kerendahan hati. Jika yang kita rayakan adalah keberhasilan kita, maka kesombonganlah yang akan muncul dengan begitu kuat. Sedangkan jika yang kita rayakan adalah kasih setia Tuhan, maka dengan kerendahan hati itulah yang akan muncul. Kenapa demikian gitu ya? Karena ketika kita merenungkan kesuksesan maupun berbagai pencapaian kita, terobosan-terobosan kita, fokusnya apa? Aku sukses, aku bisa mencapai ini, aku hebat, aku luar biasa. Namun saat kita merenungkan kasih setia Tuhan, maka fokusnya adalah Tuhan. Tuhan sang pemberi hidup itulah yang bisa menuntun kita. Tuhan sang pemberi hidup itulah yang memberikan berkat yang begitu melimpah. Dengan kita merayakan hesed, maka sesungguhnya kita seakan-akan dipaksa, atau lebih tepatnya kita memaksakan diri kita untuk mengakui bahwa segala yang baik, segala yang terjadi, segala pencapaian kita, segala yang kita alami di tahun 2025, suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, sehat maupun sakit, semua adalah anugerah Tuhan.
semata. Bukan gaji atau upah atas hasil kerja keras, atas hasil pelayanan kita yang luar biasa mungkin di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi itu murni karena kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa yang harus kita rayakan adalah kasih setia Tuhan? Karena tidak semua kita mengalami keadaan yang baik di tahun 2025. Betul? Tidak semua kita berhasil. Tidak ada seorang pun yang dari tanggal 1 Januari sampai nantinya 31 Desember itu semuanya diisi dengan sukacita. Tidak ada. Pasti ada namanya kita bergumul, ada namanya kita menangis, bahkan kita berteriak, Tuhan, kenapa? Dan kalau yang kita rayakan hanya sekedar terobosan, sekedar pencapaian, yang realitanya kita tidak semuanya mengalami, maka justru mungkin kita sedang mengucilkan orang yang terlihat biasa-biasa saja. Tetapi ketika yang kita rayakan itu benar-benar adalah kasih setia Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik, sekalipun di dalam keadaan yang baik, entahkah kita mungkin yang juga bergumul dengan relasi di dalam keluarga kita, antara suami dan istri, anak dan lain sebagainya gitu ya, kita akan tetap melihat bahwa itulah kasih setia Tuhan tetap menuntun kita, kita tetap bisa bersama-sama sebagai satu keluarga, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Dan justru di dalam lembah itulah bukannya kita melihat, ya Tuhan menolong kita. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara Jemaat GSRI Bekasi yang terkasih, mari mulai sekarang kita terus tanamkan di dalam diri kita bahwa setiap kali kita mau menutup hari kita, menutup 1 minggu yang kita jalani, menutup 1 bulan yang kita sudah lewati, bahkan 1 tahun yang sudah kita jalani bersama. Mari kita tidak sekedar mengevaluasi secara transaksional apa-apa saja yang kita sudah dapatkan atau cuan-cuan apa saja yang kita sudah terima. Tetapi mari setiap kita menutup hari kita, menutup minggu kita, menutup bulan kita, menutup setiap tahunnya, mari kita menutupnya dengan kesadaran dan keyakinan atas kasih setia Tuhan. Sehingga kita dapat terus merayakan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita teladani Daud tentang bagaimana Daud itu merayakan akan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Sebagaimana yang tercatat di Mazmur 103 yang sudah kita baca bersama tadi. Nah Mazmur 103 ini merupakan sebuah monolog spiritual Daud, di mana Daud sedang berbicara kepada jiwanya sendiri. Jadi Mazmur 103 ini konteksnya adalah sebuah refleksi retrospektif. Susah banget kan? Beribet-beribet ini lidahnya gitu ya. Daud menoleh ke belakang melihat sejarah kehidupannya yang penuh dengan cacat, tetapi dia menemukan satu benang merah yang tidak pernah putus, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Ketika dia di atas, ketika dia sukses di dalam perangnya, di dalam dia memimpin kerajaan Israel, di dalam dia melewati segala pencobaan yang ada, ataupun di dalam lembah yang paling dalam yang dia alami, dia tetap melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Lantas bagaimana Daud dan juga kita orang percaya di zaman ini merayakan kasih setia Tuhan itu? Nah Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang seringkali lupa dan mencari-cari sesuatu yang sebenarnya sedang dipakai atau dipegang? Nah beberapa waktu yang lalu gitu ya, di tengah sibuknya tim dekor itu mendekor gitu ya, yang di dalam yang ibu-ibu itu sibuk menata ini itu dan lain sebagainya, di luar bapak-bapak itu sibuk gergaji apa segala macam gitu ya. Ada salah seorang personil tim dekor gitu ya yang mencari-cari di mana ya kacamataku ini ya gitu ya. Nah lalu suami saya yang baik hati dan tapi kadang suka iseng ini lewat gitu ya. Lalu suami saya ini ngajaklah salah satu personil ini, ayo kita selfie dulu gitu. Nah ketika selfie apa yang terjadi? Jadi kelihatan kan di mana kacamatanya, tertawalah terbahak-bahak. Nah bukanlah sesungguhnya seperti itu juga yang juga kita alami gitu ya. Kadang kita nyari di mana ya handphone kita, di mana ya ini, padahal baru saja diletakkan tapi kemudian lupa. Nah hal serupa inilah yang juga kadang kalau kita mau jujur gitu ya,
barang-barang kecil kita lupa gitu ya. Dan sesungguhnya yang lebih menyedihkan adalah seringkali kita juga mengalami yang namanya amnesia secara rohani. Seringkali kita lupa bagaimana Tuhan sudah menolong dan memampukan kita melewati pergumulan demi pergumulan yang diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan izinkan lagi nih ada pergumulan atau kesulitan yang kita alami, kita jadi lebih mudah untuk menjadi frustasi, kita begitu mudah untuk marah kepada Tuhan. Kita menanyakan, kenapa sih Tuhan kok seperti ini, kok susah amat untuk dilewati. Tapi kita lupa bahwa yang lalu juga susah loh, tetapi Tuhan juga tolong kita bisa ada sampai saat ini. Itulah sebabnya kenapa Daud melalui Mazmur 103 khususnya di ayat 1-6 ini sedang mengingatkan sekaligus mengajak kita untuk apa? Merayakan kasih setia Tuhan dengan cara apa? Yang pertama adalah melakukan dialog jiwa. Gitu ya, di ayat 1-6. Daud mengajak kita untuk memerintahkan jiwa kita memuji Tuhan dan jangan melupakan kebaikan Tuhan yang ternyata melalui berbagai bentuk, baik itu di dalam bentuk pengampunan dosa di ayat 3a, penyembuhan dari penyakit, penebusan dari jurang maut, memahkotai dengan kasih dan belas kasihan di ayat 4. Kemudian memuaskan keinginan kita dengan hal-hal yang baik di ayat 5 dan mengerjakan kebenaran dan keadilan bagi semua orang yang tertindas di ayat 6. Sebagaimana hal ini sudah dilakukan juga oleh Daud, dia mengingatkan dirinya akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Jika kita lihat list ini yang dimunculkan oleh Daud, memang banyak gitu ya, tapi yang menjadi pusat atau yang utama itu adalah sesungguhnya pengampunan dan penebusan yang dinyatakan melalui karya salib Kristus. Nah, mungkin kita bertanya gitu ya, bagi kita yang sedang mungkin bergumul juga di dalam pergumulan sakit secara fisik di dalam hidup kita. Mungkin di ayat 3b ini kita menjadi penghiburan kita, penyembuhan dari penyakit. Mungkin kita ketika melihat ini, tapi kok aku tidak disembuh-sembuhkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jangan kita salah paham dulu terhadap ayat ini, bahwa memang di sini terlihatnya ditulisnya dengan jelas adalah penyembuhan dari penyakit. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan penyakit kita secara fisik semata, tetapi yang dimaksudkan ini jauh lebih di depannya, itu adalah penyembuhan total akibat dosa manusia. Jadi bukan sekedar penyembuhan dari penyakit fisik yang dialami selama kita di dunia ini. Tetapi apakah kita kemudian harus berhenti untuk berdoa supaya sembuh? Enggak, kita tetap boleh stand. Kita harus terus berdoa memohon supaya Tuhan menjamah dan memulihkan sakit yang sedang kita alami. Tetapi kalau Tuhan memang izinkan belum sembuh, jangan kemudian mengklaim, lah Tuhan kok bilang seperti ini. Yang dimaksud di sini adalah penyembuhan total nantinya gitu ya. Kenyataan ini memang menyedihkan kalau memang kita masih bergumul dan belum kunjung tuntas akan pergumulan sakit ini. Tetapi Daud mengingatkan bahwa penyakit paling mematikan itu bukan sekedar sakit fisik saja yang sedang dialami, tetapi dosa itulah yang sesungguhnya begitu mematikan. Dan kabar baiknya adalah sakit karena dosa itu sudah sembuh total di dalam Kristus. Dan inilah yang harusnya menjadi alasan terbesar kita untuk memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu betul gitu ya bagaimana Tuhan menyertai Daud dengan begitu luar biasa, begitu banyak kemenangan yang diraih oleh Daud. Tetapi yang tidak juga boleh kita lupakan adalah realita bahwa Daud pun tidak jarang juga mengalami pergumulan, berbagai tantangan juga dia alami, ancaman yang begitu mengerikan gitu ya. Dan para penafsir banyak yang berpandangan bahwa Mazmur 103 ini ditulis di masa tuanya Daud. Sehingga bisa dikatakan bahwa tulisan ini merupakan tulisan dari seorang pria yang telah melihat puncak kemuliaan sebagai raja, namun juga pernah merasakan pahitnya kegagalan moral yang dia alami dan kepedihan hati yang begitu mendalam akibat apa? Pemberontakan dari anak-anaknya sendiri gitu ya. Nah selain itu Daud juga sadar betul bahwa sebagai manusia kecenderungan hati kita itu adalah mudah lupa, mudah untuk amnesia secara rohani. Maka supaya tidak terjebak pada amnesia ataupun pemuliaan diri, kita perlu untuk terus disadarkan melalui dialog jiwa kita, memuji Tuhan dan mengingat kembali akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Nah Daud tidak menunggu jiwanya merasa bahagia untuk memuji Tuhan. Daud memaksa jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku katanya.
Nah, di momen akhir tahun ini kita juga harus memerintahkan perasaan kita, jiwa kita untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, bukan sebaliknya. Karena jika jiwa kita tidak diperintahkan untuk tunduk pada kebenaran, untuk memuji Tuhan, maka jiwa kita akan cenderung untuk memuji diri kita sendiri, atau justru mengeluh dan protes, kenapa Tuhan seperti ini. Nah, ingatan kita itu perlu untuk terus dilatih, didisiplin, mengingat bahwa Tuhanlah yang beranugerah atas semua yang terjadi di dalam hidup kita, bukan karena kita hebat. Itu sebabnya tepat jika John Calvin di dalam salah satu bukunya Institutes mengatakan bahwa ingatan manusia itu sebenarnya adalah teater kemuliaan Tuhan. Karena dengan kita mengingat kasih setia Tuhan, kita kembali melihat kemuliaan Allah di setiap musim kehidupan kita. Tanpa mengingat, dan jika tidak mau mengingat, kita tidak mau melakukan dialog jiwa, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan di balik setiap musim hidup kita. Tanpa kita mengingat, kita tidak akan pernah bisa yang namanya bersyukur. Karena itu mari kita rayakan kasih setia Tuhan dengan terus melakukan dialog jiwa. Mari kita di minggu terakhir di tahun 2025 ini, kita audit hati kita. Bukan cuma audit secara keuangan, tapi audit hati kita. Bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi justru untuk membuat kita kembali terpukau kepada salib Kristus itu. Karena di sanalah hesed dan keadilan Tuhan itu bertemu. Dosa kita dihitung di punggungnya Kristus supaya kasih setianya bisa dihitung menjadi milik kita. Nah, mari kita coba ingat sejenak gitu ya. Berapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita, yang sudah kita rasakan di sepanjang tahun ini, tapi kemudian tertimbun oleh begitu banyak keluhan, begitu banyak kegagalan yang mungkin kita nyatakan di hadapan Tuhan. Rencanaku ini gagal Tuhan, itu gagal. Sampai kita akhirnya tidak lihat lagi bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam hidup kita. Selanjutnya bagaimana kita merayakan kasih setia Tuhan? Yang kedua adalah dengan merayakan dengan pengakuan bahwa kita ini adalah debu. Di ayat 7-18 Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa selain mengalami amnesia rohani secara sadar maupun tidak, terkadang kita itu terjebak untuk memiliki yang namanya mentalitas Savior Syndrome, yaitu mentalitas ingin menjadi juru selamat. Mari kita pikir sejenak gitu ya. Mungkin kita agak tergelitik dengan hal ini. Apa yang kita pikir atau rasakan ketika melihat keluarga atau teman kita sedang kesulitan? Umumnya kita tentu ingin membantu, betul ya. Dan keinginan untuk membantu ini salah nggak? Sangat tidak salah. Bahkan justru harusnya memang demikianlah kita orang Kristen. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kerinduan ketulusan kita untuk membantu itu ditunggangi dengan yang namanya Savior Syndrome. Karena jelas bahwa kita tidak pernah bisa menyelamatkan sesuatu atau siapapun di dalam hidup kita. Kita tidak memiliki daya apalagi kekuatan untuk menjadi juru selamat bagi orang lain. Kita semua sama, yaitu kita manusia yang lemah, kita manusia yang tidak berdaya, kita semua ini hanyalah debu. Karena itu mari kita berhenti untuk mencoba menjadi pahlawan atau juru selamat bagi siapapun. Mari rayakan saja sebuah fakta yang tidak bisa kita elak bersama-sama. Bahwa kita ini hanya rumput yang fana, tapi dikasihi oleh Tuhan, yaitu Allah yang kekal. Sebagaimana ayat 14 mengatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah debu, maka seharusnya tidak ada lagi kesombongan di dalam diri kita di akhir tahun ini. Karena kita sadar betul bahwa kalau kita bisa bertahan sampai akhir 2025 ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kesabaran Allah yang terus menopang kita debu yang tidak berguna ini. Allah tidak pernah menuntut kita untuk menjadi pahlawan, karena dia tahu betul bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Dan dia tetap mengasihi kita yang lemah dan tidak berdaya ini. Jadi mari kita stop untuk mengikuti tren performance culture.
Stop untuk mengejar pengakuan demi pengakuan melalui segala pencapaian kita. Stop untuk membebani diri kita dengan berbagai tuntutan dunia ini. Stop untuk berusaha menjadi juru selamat untuk apapun atau siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan kita, pencapaian kita, dan nama yang kita anggap begitu luar biasa, gitu ya. Seiring dengan bertambahnya waktu akan juga terlupakan, gitu ya. Tetapi ingat bahwa semua itu tidak terlupakan oleh Tuhan Sang Pemilik hidup kita yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita lepaskan beban kita dan raihlah kelegaan yang mendalam dengan mengakui bersama-sama. Tuhan, tahun 2025 ini aku lelah, aku lemah dan terbatas. Tetapi puji Tuhan, aku punya Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah lelah menjagaku, Allah yang tidak pernah lelah menantiku kembali pulang ketika aku sedang nakal dan memilih jalanku sendiri. Allah yang tidak pernah berhenti mengejarku ketika aku terus berusaha lari kepada dunia ini yang begitu menyilaukan mataku secara duniawi. Mari jangan biarkan tahun ini berlalu tanpa pertobatan yang sungguh. Jangan biarkan berbagai kesombongan kita terus bercokol di dalam hidup kita, merasa kitalah yang hebat bisa sampai di penghujung tahun ini. Mari terus ingat bahwa kita ini hanyalah debu yang kalau bukan karena kasih karunia Tuhan tidak akan pernah bisa dan tidak pernah bisa berbuat apapun. Apalagi mencapai berbagai hal yang begitu luar biasa, yang begitu membanggakan. Karena kita tahu kita adalah debu, maka seharusnya kita bisa beristirahat dengan damai. Kenapa? Biarlah Tuhan yang menjadi juru selamat. Dan kita yang adalah debu ini, tugasnya adalah bersyukur di tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita merayakan kasih Tuhan adalah rayakan dengan kedaulatan Allah. Ayat 19-22 Bapak Ibu Saudara, Daud mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memerintah atas segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu bisa saja terjadi. Sebagaimana beberapa waktu belakangan ini gitu ya, ada beberapa bencana alam yang terjadi dan bahkan sampai sekarang itu masih belum tuntas, masih terus berlarut-larut, belum selesai. Bahkan cuaca di akhir-akhir hari-hari ini belakangan juga begitu tinggi curah hujannya gitu ya. Berapa kali Boksu terus menanyakan, jemaat aman semua atau sudah sibuk dengan ngosek-ngosek air, mainan air gitu ya. Nah itu kalau mau tanya betapa susahnya bisa tanya kepada Bu Vero ya. Itu setiap waktu terus selalu berjaga-jaga. Jadi kalau malam-malam gak bisa tidur, coba chat Bu Vero. Jangan-jangan dia memang belum tidur gitu ya. Jadi teman curhat. Jadi yang lain enggak lah. Nah, rasanya memang begitu mengerikan gitu ya ketika kita hanya melihat dan mendengar berbagai bencana, berbagai kesulitan, ataupun kita membaca hal-hal yang melanda dunia ini begitu luar biasa. Bukan cuma di Indonesia, beberapa daerah pun di luar Indonesia juga mengalami hal yang sama. Begitu banyak jiwa yang pergi, begitu susah rasanya hidup bagi mereka yang sudah mengalami yang namanya bencana alam itu. Hidupnya jadi berantakan. Saya tidak membayangkan gitu ya kalau sampai itu terjadi terus gimana gitu. Bisa saja orang itu kemudian jadi maaf gila gitu karena hilang semua apa yang selama ini mereka banggakan. Dan tidak hanya itu, isu politik maupun ekonomi juga terus muncul dan mewarnai hari kita, membuat kita berpikir, ini apa sih ya pemerintah itu gitu kan? Ini apa sih ya dunia ini kok semakin gak karu-karuan? Dan jika kita tidak punya Tuhan, jika kita tidak berlabuh pada sauh yang teguh yaitu Kristus, maka tentu kita sudah gamang. Kita akan menjadi orang-orang yang linglung, yang tidak dapat lagi bertahan hidup karena kita hanya meratapi nasib hidup kita aja. Tetapi karena kita yakin, kita percaya akan kedaulatan Tuhan, maka kita bisa tetap yakin, kita bisa tetap percaya bahwa semua yang terjadi, tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tuhanlah yang memerintah atas segala sesuatu. Itu sebabnya tidak ada satu atom pun di dalam alam semesta ini, tidak ada satu iota pun di dalam dunia ini yang bergerak di luar dari kendali Tuhan. Tahun 2025 mungkin ditandai dengan guncangan politik, ekonomi secara nasional maupun secara global. Tetapi mari kita rayakan sebuah fakta bahwa tahta Allah tidak pernah bergeser 1 milimeter pun. Rayakanlah kedaulatan Allah. Perayaan kita akan kasih setia Tuhan itu bukan karena dunia ini sedang baik-baik saja.
tetapi karena Allah memerintah atas segala sesuatu. Karena Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Karena itu mari kita teladani Daud yang terus mendisiplin dirinya untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dan melihat bahwa Allah di dalam kedaulatannya tidak pernah tinggal diam, apalagi membiarkan setiap kita. Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh menghayati akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga di penghujung tahun ini kita tidak hanya melihat atau menghitung berkat atau pencapaian atau hal-hal yang baik saja, melainkan kita dapat melihat dengan jelas akan kasih setia Tuhan yang nyata di dalam setiap lembah maupun puncak kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita menutup tahun 2025 ini dengan merayakan kasih setia Tuhan, dengan kita melakukan dialog di dalam jiwa kita, dengan terus kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah debu, dan dengan meyakini dan serta memuji Tuhan di dalam kedaulatan atas segala sesuatu. Dan pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Amin.